Yang paling prinsip dalam hidup ini yang ingin saya katakan bahwa matahari akan selalu terbit setelah dia terbenam. Artinya masa depan masih penuh harapan sekalipun tantangan ada menghadang di depan kita. Orang yang mampu mendefinisikan atau mengevaluasi kembali cara berpikirnya akan senantiasa menang atau unggul dalam perjalanan hidup ini. Paling tidak saya ingin mengatakan bahwa benak kita, pikiran kita selalu diciptakan berada di atas masalah untuk menunggangi masalah-masalah apapun bentuknya. Ya, jumpa lagi dengan saya Pel Padatu di channel Edukasi dan Motivasi. Kita akan ngobrolin soal situasi yang kita hadapi dan juga teman atau keluarga, ya tetangga kita, dan secara khusus kita berbicara tentang bagaimana menyikapi situasi-situasi sulit yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita melewati masa-masa krisis yang diakibatkan oleh berbagai macam sebab, utamanya ketika kita berbicara tentang hantaman COVID-19 bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kita mau bicara soal tema bagaimana membiasakan diri hidup prihatin, ya, atau mencoba untuk hidup prihatin tetapi tetap maju dan tetap mengambil langkah-langkah yang sifatnya terukur untuk bukan hanya survive, bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga mampu kreatif dan menciptakan ruang-ruang baru untuk kita lebih dapat mencapai nilai kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Bayangkan ketika kita berbicara tentang istilah top level yang mungkin oleh karena berbagai macam sebab sudah tidak menjadi top level lagi, atau bicara tentang raksasa yang sudah tidak raksasa lagi, yang superhero yang sudah tidak hero lagi. Nah, ini merupakan kenyataan hidup, khususnya kalau kita berbicara pada era disrupsi, era di mana segala sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kemapanan itu sudah mulai menghadirkan fenomena balikan, ya, artinya orang-orang yang tadinya kita lihat begitu mapan, begitu tangguh, pada akhirnya terperosok jauh ke dasar dan bahkan ada yang tidak bisa bangkit lagi. Nah, obrolan kita ini berbicara di bawah topik mulai dari sini. Yang saya maksud adalah mulai dari sini. Kita membaca berbagai macam informasi yang diseringkan kepada kita melalui media televisi, melalui surat kabar, melalui media sosial terkait dengan nasib, ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bekerja di supermarket, ya, di seperti Giant, ya, kemudian kita mendengar kisah tentang bagaimana Garuda kehilangan daya terbangnya oleh karena krisis keuangan di dalam, oleh karena krisis pelayanan atau sedikitnya penumpang dan sebagainya. Ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa kita sedang berada pada posisi yang sulit, tetapi bukan pada posisi yang the end of process, the end of our life, ya, artinya akhir dari sebuah kehidupan kita. Boleh saja kita menerima sebuah kenyataan bahwa ada proses degradasi, ya. Kalau dulu ketika bicara tentang hypermarket, yaitu sebagai level yang paling tinggi, hypermarket, kemudian di bawahnya ada supermarket, kemudian di bawahnya lagi ada minimarket, di bawahnya lagi adalah home market, dan yang terakhir adalah hand market. Nah, ini adalah kategori-kategori unit-unit bisnis yang tercipta atau hadir dalam berbagai macam faktor-faktor penyebabnya. Ya, kita tahu bahwa kejayaan hipermarket, kejayaan supermarket ini benar-benar tergerus sampai hari ini dan hanya menyisakan daya tahan yang dikerjakan oleh teman-teman yang beroperasi di bidang minimarket, home market, dan hand market. Tentu ini juga sebuah periode yang akan menguji dengan berbagai macam persoalan yang muncul oleh karena pandemik ini akan menjadikan kita hidup dalam satu suasana yang ketar-ketir, ya, suasana yang was-was, suasana yang tidak tahu bagaimana ke depan, masa depan kita. Nah, kalau teman-teman berada pada posisi seperti ini, saya kira yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan beberapa hal yang penting yang saya sebut sebagai 4 langkah atau 4 metode yang perlu diberikan pemahaman, diberikan
semacam kita mencoba untuk mempelajari ulang, menerapkan ulang dan sebagainya. Yang saya maksud 4M itu adalah, yang pertama adalah mindset. Ini yang saya sebut mulai dari sini. Mindset apapun, bagaimanapun Anda mau melakukan dengan siapapun dan sebagainya, semua terpulang pada posisi kita membereskan apa yang disebut dengan mindset atau kerangka berpikir kita, kondisi benak kita, cara kita memanfaatkan pikiran kita, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, itu yang pertama ya, tahapan atau metode yang pertama. Yang kedua, dia berbicara tentang metode itu sendiri. Bicara tentang metode itu artinya memang kita akan dipaksa untuk memperhatikan apakah kita memiliki atau melakukan sesuatu dengan metode yang tepat, ya, bagaimana dalam kondisi-kondisi yang menantang seperti ini, apakah kita perlu melakukan apa yang disebut dengan penggabungan metode-metode tertentu yang sudah ada sebelumnya, atau bahkan dipaksa untuk menciptakan metode atau strategi tertentu untuk mencakap dalam menghadapi tantangan-tantangan kita. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang money management. Nah, money management ini adalah bagaimana kita kemudian mencoba memikirkan untuk menetapkan yang disebut dengan skala prioritas, ya, artinya belanja, konsumsi finansial, bagaimana Anda membelanjakan uang itu harus diselaraskan dengan kepentingan yang memiliki nilai pengembalian yang tertinggi bagi kehidupan Anda dalam hidup ini. Artinya skala prioritas itu penting. Dengan kata lain, kita perlu fokus pada apa yang disebut dengan fokus pada liga utama. Jadi pertandingan utamanya itu di mana, ya. Paling tidak kita berbicara tentang kesediaan menerima kualitas hidup yang sifatnya untuk sementara ini. Jadi daya tahan hidup prihatin, ya, kesediaan hidup sebagaimana adanya, tidak berlebihan, tetapi juga mengusahakan, ya, membelanjakan uang kita pada hal-hal yang benar-benar memberikan sesuatu yang baik bagi kita, baik dalam strategi bertahan maupun dalam rangka untuk tetap menikmati hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini juga akan menyangkut tentang kesiapan yang disebut dengan risk management atau manajemen risiko, bahwa dalam kondisi yang sekarang ini banyak risiko-risiko yang akan muncul. Karena itu kita perlu mengidentifikasi atau mengenali, melis atau mendaftarkan kira-kira risiko apa saja yang kemungkinan ada bagi kita di depan mata dengan situasi perekonomian yang sekarang ini. Dan yang terakhir adalah semangat untuk yang kita sebut dengan modify, ya. Semangat untuk mengevaluasi, merubah, ya, yang tentu berhubungan dengan mindset kita, cara berpikir kita. Bahwa mindset itu perlu diuji, perlu dievaluasi apakah cara kita berpikir atau prinsip-prinsip yang kita miliki itu masih relevan dengan tantangan sekarang. Artinya dalam konteks era disruptif ini, era di mana segala sesuatu itu perlu definisikan, oleh karena tidak mungkin kita menggunakan metode yang sudah usang, yang sudah terbukti tidak mampu memberikan sesuatu dan kita tetap bertahan pada cara tersebut. Itu artinya sama saja kita bunuh diri, ya, dalam tanda kutip. Nah, teman-teman, saya kira bincang-bincang kita saya sederhanakan, saya cukupkan sampai di sini saja. Yang paling penting adalah kalau Anda ingin merubah situasi hidup Anda, maka semuanya kembali pada persoalan mindset kita, cara berpikir kita, kerangka berpikir kita. Apa yang kita pikirkan, kemana kita mau pergi, apa yang mau kita bangun dalam hidup ini, bagaimana kita merawat benak kita, dan bagaimana kita mengeksekusi. Yang paling prinsip dalam hidup ini yang ingin saya katakan bahwa matahari akan selalu terbit setelah dia terbenam. Artinya masa depan masih penuh harapan sekalipun tantangan ada menghadang di depan kita. Orang yang mampu mendefinisikan atau mengevaluasi kembali cara berpikirnya akan senantiasa menang atau unggul dalam perjalanan hidup ini. Paling tidak saya ingin mengatakan bahwa benak kita, pikiran kita selalu diciptakan berada di atas masalah untuk menunggangi masalah-masalah apapun bentuknya. Saya Bella Padatu, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam hebat, salam trio.